Baik, perkenalkan, nama saya Nimade Gita Satpiki Nirmala dengan NIM 053 dari kelompok 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedai tugas kelompok kami, di mana kami memilih pilihan pertama yaitu mengenai Linux server. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama, pada bagian untuk membuat web servernya sendiri. Nah, pertama-tama mungkin kita bisa lihat di sini bahwa saya dan teman-teman kelompok saya sudah terhubung pada akses point yang sama. Nah, di sini mungkin kita bisa mengecek dulu IP-nya. Nah, di sini bisa dilihat IP-nya itu dari 192.168.1.65, di mana default gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah, mungkin reminder aja bahwa IP yang harus didapatkan itu harus sama antara semua komputer yang dimiliki. Nah, mungkin kita masuk aja langsung ke dalam Linux server yang sudah saya running. Oke, di sini kita bisa login terlebih dahulu. Nah, saat pertama kali running, langsung kita login, masukkan password yang memang tidak terlihat, akan muncul seperti ini yang menandakan kita sudah berhasil login. Selanjutnya, kita bisa mengecek dulu IP yang ada. Nah, di sini bisa terlihat IP-nya itu sudah 192.168.1.31. Nah, mungkin kalian semua bertanya kenapa sih IP-nya tidak sama dengan yang tadi ada di command prompt? Karena di sini kami membuat IP-nya itu menjadi statik agar keempat komputer yang ada itu IP-nya bisa sejajar atau bisa sama, yaitu dimulai dari 31 hingga ke 34. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur IP tersebut agar statik. Kita masuk dulu ke dalam rootnya. Di sini kita masukkan lagi kembali password yang ada. Oke, cara mengetahui agar root itu sudah masuk yaitu ada bagian root di sini. Mungkin karena tidak terlihat, saya ulang di sini IPA. Di sini kan ada IP yang sudah saya jelaskan tadi. Habis itu kita sudah masuk ke root itu dengan sudo su. Habis itu karena ini saya sudah login ke root, maka akan tampil seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa melihat ke dalam file etc, di mana itu cd etc untuk masuk ke dalam file tersebut. Nah, kita bisa ketikkan ls untuk memperlihatkan apa saja sih yang ada di dalam file etc ini. Di sini untuk mengganti IP tersebut kita mengganti pada file yang bernamakan netpan. Oke, kita terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke netpan tersebut, yaitu di sini. Oke. Di sini kita sudah masuk ke dalam file netman. Kita selanjutnya ls kembali. Di sini ada file bernamakan nono installer config.yml. Nah, kita bisa melihat atau mengatur IP tersebut di sini. Kita cara bukanya itu sudo nano. Nama filenya kita sesuaikan saja yang sudah ada muncul tersebut. Oke, di sini sudah terlihat pada bagian DHCP karena kita mengaturnya secara statis. Jadi di sini DHCP yang awalnya yes menjadi kita ubah menjadi no. Selanjutnya di address ini yaitu IP statik yang kita ingin gunakan yaitu 192.168.1.31 untuk komputer ini. Selanjutnya di sini kita lihat pada via ini yaitu default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, pada saat kita menggantinya, kita bisa ctrlx di mana nanti ada bacaan dan di situ kita bisa menuliskan y dan enter, baru dia akan tersimpan dan akan muncul seperti ini. Oke. Nah, bila sudah teratur nih IP statiknya, mungkin kita bisa langsung mengatur di bagian domain. Kita keluar dulu, habis itu. Nah, untuk mengatur domain tersebut ini, kita bisa melihat pada file yang bernamakan host. Nah,
kita bisa masuk ke dalam file tersebut. Host. Oke. Nah, setelah masuk ke dalam host ini akan muncul seperti ini. Yang kita tambahkan itu yang dari pagar ke atas ini, di mana 127.0.0.1 itu merupakan localhost-nya. Selanjutnya di sini ada juga domain. Yang pertama yaitu web1.kelompokb4.com, di mana memiliki IP yaitu 192.168.1.31, yaitu berada pada komputer ini. Selanjutnya di sini ada domain 2 yaitu web2.kelompokb4.com, berada pada IP 192.168.1.32. Dan yang terakhir domain yaitu pada web3.kelompokb4.com itu berada pada IP 192.168.1.33. Oke, di sini juga tadi cara untuk save-nya sama. Misalkan kita sudah save, langsung kita clear saja. Selanjutnya kita bisa menghubungkan laptop server yang ini dengan laptop host yang lainnya. Nah, untuk menghubungkannya itu sendiri bisa pada bagian Oke, karena di sini laptop servernya, sehingga di sini name servernya itu seperti ini. Sedangkan kalau misalkan laptop yang lainnya, laptop hostnya yang akan terhubung ke laptop server ini, maka name server di sini berisikan IP laptop ini yaitu 192.168.1.31. Oke, mungkin itu akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan bahwa keseluruhan laptop yang kami gunakan itu sudah terhubung. Di sini mungkin cara menghubungkannya, mengecek terhubungnya itu saya akan melakukan ping. Oke, di sini terlihat bahwa dia terhubung. Selanjutnya kita bisa ping lagi untuk komputer yang lain. Oke, yang ini juga sudah terlihat bahwa dia sudah terhubung. Dan komputer yang terakhir, oke, kita bisa lihat di sini juga dia sudah terhubung. Oke, mungkin sekian saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara mengatur DNS server dan web server yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Selonita Perinda Culio dengan NIM 22085861102. Saya akan menjelaskan mengenai DNS server yang telah kelompok kami buat. Pertama, kita bisa install terlebih dahulu software DNS, yaitu dengan mengetikkan apt install win 9 DNS utils ini. Nah, sebelumnya di sini sudah dilakukan penginstalan. Kemudian untuk DNS server itu berada pada directory bin. Kita bisa buka dengan cd etc bin. Kemudian ketik ls untuk melihat isinya. Kemudian kita akan masuk ke directory cd etc bin zone. Nah, di sini kita akan ketik ls untuk melihat isinya. Nah, ini sebelumnya ada dua file yang sudah kita buat, yaitu ada db192.168.1 dan db.kelompokb4.com. Pertama, kita bisa mengedit file pertama dengan mengetikkan db192.168.1 enter. Nah, di sini kita bisa mengubah tulisan localhost ini menjadi nama domain kita, yaitu kelompokb4.com. Kemudian kita tuliskan apa saja domain yang akan dibuat. Di sini kita membuat 3 domain sesuai dengan ketentuan, yaitu web1.kelompokb4.com,
web 2.kelompokb4.com, dan web 3 kelompokb4.com. Kemudian pada bagian PTR records ini kita tuliskan 3 domain tersebut beserta dengan IP address-nya yang disesuaikan dengan IP address dari 3 komputer lain yang digunakan, yaitu ada web 1 yaitu dengan IP address 192.168.1.31, kemudian untuk web 2 menggunakan IP address 192.168.1.32, dan web 3 menggunakan 192.168.1.33. Pada sebelah kiri ini kita juga sesuaikan dengan bagian host dari IP tiap domain, yaitu ada 31, 32, dan 33. Jika sudah, kita bisa simpan lalu keluar. Itu dengan cara ctlx, y, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk file selanjutnya dengan mengetikkan nano db.kelompok b4.com. Nah, di sini seperti file sebelumnya, kita bisa mengganti localhost dengan nama dari domain kita. Ada web 1, kemudian web 2, hingga web 3. Di bagian bawah, pada bagian records for name servers ini, kita juga menuliskan domain dari web yang akan dibuat, yaitu pada web 1, web 2, dan web 3 dengan IP address-nya masing-masing. Jika sudah, maka bisa disimpan lalu keluar. ctlx, y, kemudian enter. Kemudian kita akan kembali ke directory bin. File selanjutnya yang akan kita konfigurasikan adalah etc bin. Maaf, etc. Nah, selanjutnya yang akan kita konfigurasikan adalah name conf local dan name.conf options. Pertama kita akan edit file yang pertama dulu, yaitu nano name conf local. Nah, di sini kami membuat 2 zone, yaitu kelompok b4.com. Di dalam zone ini kita tuliskan path file dari db.kelompok b4.com yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Juga kita menuliskan allow transfer ke IP 192.168.1.32. Hal ini dikarenakan komputer kedua dengan IP tersebut berperan untuk membackup web. Kemudian di bawahnya ada zone untuk 1.168 dan 1.192. Ini disesuaikan dengan IP yang digunakan. Di dalam zone ini kita tuliskan path file dari db192.168.1 yang tadi sudah kita buat. Juga kita tuliskan allow transfer ke IP 192.168.1.32 untuk mengizinkan backup file ke komputer kedua. Kemudian kita bisa simpan dan keluar. Ctrl+X, Y, enter. Kemudian kita akan mengedit file selanjutnya, yaitu nano name conf option. Nah, pada file ini kita bisa tuliskan IP domain yang kita gunakan, yaitu ada IP-nya yang digunakan adalah yang pertama ada 192.168.1.31. Ini sebagai web server. Kemudian IP yang kedua adalah 192.168.1.32 sebagai backup server. Kemudian 192.168.1.33 sebagai FTP server, dan 192.168.1.0 sebagai IP dari network yang digunakan. Kemudian di bagian bawah sini juga disesuaikan dengan IP yang digunakan, yaitu ada 192.168.1.31.
Jika sudah, bisa disimpan lalu keluar X. Baik, sekian penjelasan dari pembuatan DNS server. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan dari web server. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dari web server. Sebelumnya kita harus menginstal terlebih dahulu software Apache, yaitu dengan mengetikkan apt install apache 2 min-y. Nah, pada virtual machine ini sebelumnya sudah dilakukan penginstalan. Kemudian untuk kita bisa masuk ke direktori, yaitu cd var ww html. Kemudian kita bisa mengetikkan ls untuk melihat isi dari direktorinya. Di sini ada file bernama index.html. Nah, kita akan mengedit file ini yaitu dengan cara mengetikkan nano index.html. Nah, di dalam file ini kita bisa mengatur file HTML untuk tampilan dari web yang akan dibuat. Ini merupakan contoh pembuatan dari web 1, kemudian untuk pembuatan web 2 dan web 3 kurang lebih juga akan sama seperti ini dilakukan pada masing-masing komputer yang terkait. Nah, pada file index.html ini sebelumnya berisi codingan Apache bawaan dari yang sudah kita install sebelumnya, tapi pada pembuatan web ini kita ubah menjadi code HTML yang kita inginkan, itu seperti ini. Jika sudah pembuatan HTML-nya bisa disimpan lalu keluar dengan mengetik Ctrl+X, Y dan Enter. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait pembuatan DNS dan web server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai pembuatan dari backup file. Halo, saya Peninjuman Weda Wisnawa. Saya akan menjelaskan server backup yang telah kami buat. Untuk mengatur penjadwalan dari data yang akan di backup nantinya secara berkala, di mana data akan di backup setiap jam 11 malam di menit 59 dan hanya menyimpan 7 file. Di sini kami menggunakan cron job untuk mengatur penjadwalan tersebut. Sebelumnya kami sudah menginstal cron job di laptop ini yang akan berperan sebagai backup file nantinya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit konfigurasi yang mengatur penjadwalan tersebut. Sintak dari cron job itu yang pertama itu ada menit, lalu jam, tanggal, bulan, dan hari. Saya akan menunjukkan konfigurasi yang mengatur penjadwalan ini. Mohon maaf, saya tadi ada sedikit lupa menjelaskan. Jadi karena ini pada laptop yang bekerja sebagai server backup, itu harus terhubung dengan web servernya. Jadi saya juga akan menunjukkan bagaimana konfigurasi ke web servernya. Jadi terlihat di sini pada file resolve.conf
Di dalamnya itu terdapat nama server, di mana IP-nya itu adalah 192.168.131. IP 192.168.131 itu merupakan IP dari web servernya. Jadi untuk terhubung dengan web server, kita perlu mengakses IP ini. Sekian penjelasan dari backup server. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Perkenalkan, saya Selemika Putrinda Culio dengan NIM 20856610002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dari FTP server. Jadi pada komputer ketiga atau pada virtual mesin ketiga, ini berfungsi sebagai FTP server. Komputer ini juga sudah terhubung dengan komputer yang berperan sebagai web server, yaitu bisa dicek pada nano, etc, resolve.com. Nah, di sini bisa dilihat bahwa name servernya adalah 192.168.1.31 yang merupakan IP address dari web server. Kemudian kita bisa keluar. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan dari FTP server itu sebagai berikut. Tetapi pada virtual mesin ini sebelum itu sudah dilakukan pembuatan FTP server. Di sini saya sudah masuk sebagai root. Pertama, untuk memastikan package dan repository system sudah up to date, kita bisa mengetikkan sudo apt update. Kemudian bisa kita tunggu. Baik, jika sudah, maka kita bisa lanjut untuk menginstal software FTP server, yaitu vs ftpd dengan mengetikkan sudo apt install ftpd. Nah, di VM ini memang sudah diinstal sebelumnya. Lalu untuk memulai software tersebut, kita bisa ketikkan sudo systemctl start fs ftpd, kemudian juga mengetikkan sudo systemctl enable fs ftp. Kemudian kita tunggu reloadnya. Jika sudah, maka kita bisa masuk ke file konfigurasi dari FTP server, yaitu fsftpd.conf dengan mengetikkan nano etc ftpd.conf. Nah, di dalam file ini kita bisa mengedit beberapa konfigurasi seperti mengubah anonymous enable ini menjadi no untuk mencegah user yang tidak terdaftar mengakses FTP server, kemudian untuk mengubah local enable ini menjadi yes untuk mengizinkan local user untuk login, kemudian mengubah write enable menjadi yes untuk mengaktifkan izin write. Nah, jika sudah, kita bisa simpan lalu keluar dengan cara ctrl-x, y, kemudian bisa enter. Nah, jika sudah, kita bisa merestart sistem dengan mengetikkan sudo systemctl restart vs ftpd.
Baik, jika sudah, maka pembuatan server FTP sudah selesai. Baik, perkenalkan saya Ida Idris Sabina Putri dengan NIM 2208561139 dari kelompok B4. Di sini selanjutnya saya akan mengakses web dari kelompok kami, yaitu web 1, web 2, dan web 3. Dengan menggunakan, di sini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu Studio sebagai desktop dari klien. Nah, pada Ubuntu Studio ini, klien dapat menginstal browser terlebih dahulu seperti Chrome atau Firefox. Nah, di sini saya menggunakan Firefox web browser. Dan klien juga harus memastikan bahwa desktop dapat mengakses situs web. Sebelum itu, untuk memastikan komputer klien sudah terhubung dengan komputer web server, maka kita akan mencari di terminal dengan konfigurasinya sudah mana resource code. Oke, nah dan servernya itu 192.168.131 itu menunjukkan bahwa komputer klien ini sudah terhubung dengan komputer web server. Jadi langsung saja kita akses dengan menggunakan browsernya dan langsung ketik tautan dari web kelompok web 1. Kita adalah tampilan web 1, web 2-nya, web 2 dan dapatkan dari web 2 dan web 3. Nah, web 3 seperti ini, web 2 ini, web 1. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan proses pengiriman file ke salah satu web, dan di sini saya menggunakan FileZilla. Nah, pada kelas ini kita klik SFTP itu untuk SSH file transfer protokol itu MLS FTP. Oke, SFTP source web yang kita ingin kirimkan file username dari web 3 dan password kita. Masukkan password kita. Oke. Lalu langsung klik connect untuk terhubung ke web. Ini udah terhubung. Lalu kita pilih salah satu file satu file seperti ini mungkin, dan langsung klik kanan dan upload. Nah, jadi all files have been successfully transferred. Nah, jadi ini sudah ketransfer ke web 3. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya.